Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, Danau Tondano akan dibersihkan dari eceng gondok, atau melibatkan sebanyak 500-an tentara, dari Kodam 13 Merdeka, dan nelayan sekitar Danau Tondano. Pemerintah pusat, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Kodam 13 Merdeka, mulai hari ini hingga 3 bulan ke depan, akan memelihara dan membersihkan Danau Tondano, dari eceng gondok. Dalam pemeliharaan dan pembersihan ini juga, melibatkan nelayan sekitaran danau. Danau Tondano masuk 15 danau prioritas, yang perlu diselamatkan. Saat ini kondisi danau dipenuhi eceng gondok. Ketentuan Danau Tondano masuk 15 prioritas untuk diselamatkan, berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 60 Tahun 2021, tentang penyelamatan danau. Prioritas nasional tersebut, diteken Presiden pada tanggal 22 Juni tahun 2021. Menindaklanjuti hal itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi, dan Kodam 13 Merdeka, mulai hari ini melakukan kerjasama, memelihara dan membersihkan Danau Tondano, dari eceng gondok. Pekerjaan ini, akan dilakukan selama 3 bulan ke depan, dan melibatkan juga unsur nelayan sekitar danau. Kita, yang jelas berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan nantinya kita akan adakan pemeliharaan. Kita akan tunjuk-tunjuk orang yang akan membantu untuk pemeliharaan ini selama setahun 2 tahun untuk sehingga ini bisa terlihat tidak cepat kembali seperti ini. Walaupun nanti juga ada pemeliharaan dari BWS untuk ini. Kegiatan lainnya mungkin kita lagi pikirkan untuk bagaimana melibatkan partisipasi rakyat untuk bergembira bahwa danau ini sudah dapat bersih, bisa digunakan untuk olahraga maupun juga untuk kembali. Kalau yang tadi misalnya kita lihat di situ ada tempat jaring, sementara kita pindahkan dulu, kemudian setelah bersih dipasang lagi untuk menangkap ikan. Kami bahwa sumber air yang juga utama bagi masyarakat di Manado juga semakin kualitasnya akan semakin meningkat. Memang perlu teknologi tambahan untuk lebih mempercepat kualitas air ini. Kami yakin dan percaya setelah koordinasi dengan BWS dan Bupati, dengan adanya eceng gondok ini, maka kualitas air akan semakin lama semakin membaik, sehingga diharapkan penghasilan masyarakat dari perikanan akan meningkat, dan juga tentunya kegiatan-kegiatan tambahan di Danau Tondano ini akan semakin meriah dan dapat dieksploitasi untuk meningkatkan hasil-hasil di daerah. Destinasi pariwisata. Betul. Jadi bukan diatur itu, saya pikir positif sekali. Sehingga sama kita digunakan jadi konservasi, orang tidak bisa tangkap ikan. Di sini juga harus diatur seperti itu sehingga orang akan datang ke Tondano untuk berekreasi. Ya, sebenarnya di wilayah sini yang saya tahu sudah ada solusi untuk yang macam karamba. Tentu kita akan motivasi masyarakat, karamba yang sudah tidak dipakai itu tentu kita bersihkan. Dengan teman-teman pihak TNI, dengan Pak Pangdam dan tidak asal memasang karamba. Tuhan berkenan ke depan, kita sudah ada peraturan daerah yang akan mengatur zonasi dari danau ini, di mana yang boleh ada karamba, di mana yang tidak boleh. Karena kalau tidak, ini semrawut, akhirnya juga pembuktiannya susah. Tadi saya dan Pak Pangdam sudah melihat, ini banyak juga ya karamba yang sudah tidak dipakai, itu masih ada di dapur. Saya kira itu akan jadi tanggul kawasan yang boleh jadi tempat jogging track. Itu kira-kira awalnya 14 km Pak Pangdam, tapi ini berkembang sudah berapa kilometer sekarang rencananya. Ini sekitar danau. Nah, kalau ini terwujud, ini betul-betul akan menjadi destinasi pariwisata yang sangat menjanjikan. Mari orang berdua. Oke, amin. Perubahan orang dari kelompok Ketinting, atau petugas dorong eceng, nanti ada orang-orang tertentu yang ada antre. Mungkin orang membantu kegiatan TNI dalam melestarikan ini Danau Tondano. Yang harapan orang masyarakat di pesisir Danau Tondano supaya ini
Danau Tondano karena ini juga torong tanpa mencari nafkah pada saat Tompi harapan ke depan supaya ini Enceng boleh selesai dengan cepat. Orang masyarakat siap membantu. Perasaan orang masyarakat sangat bangga dan senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah yang ada. Kami sangat bangga dan senang dan kami sangat mendukung. Untuk orang pengelolaan memang saya belum terlalu tahu pasti, tapi ada kurang lebih 50% masyarakat di pengelolaan bergantung di Danau Tondano ini dalam pekerjaan hari-hari. Nelayan Dan jaring. Ya Pak. Mengganggu, memang sangat mengganggu karena untuk yang jaring tangkap atau jaring, kalau ini enceng ini dia masuk, dia kan enceng ini mengikuti arah angin. Jadi kalau angin misalnya dari selatan, kalau dia datang, kalau dia sambat ke mata pencarian, otomatis hancur. Sama dengan jaring yang terentang di tengah, dia akan hancur semua itu dia buket-buket karena ini enceng kan dia akan kurang lebih 1 meter ke dalam air. Jadi kalau dia lewat di jaring, pasti dia hancur tuh jaring-jaring. Jadi itu salah satu yang paling merusak itu terompe mata pencarian. Danau Tondano ini terletak di Kabupaten Minahasa, berada di samping kota Tondano, dan aliran sungainya membelah kota Tondano. Aliran sungai dari Danau Tondano ini membangkitkan 3 pembangkit tenaga listrik untuk wilayah Sulawesi Utara. Das Tondano ini juga membelah kota Manado. Dari hilir Danau Tondano ke hulu Kuala Jengki Manado, menempuh jarak sekitar 40-an kilometer, ribuan orang menikmati air dari Danau Tondano ini. Tim Liputan Manado Sulut Indonesia.